Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sigantoro dengan nomor NIM 1872050018. Di sini saya ingin presentasi mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah ingin memenuhi proyek UAS semester 5. Strategi implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya. Sarana prasarana memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat atau orang tua yang tinggi. Krisis ekonomi telah memperlemah kemampuan bersekolah dan telah menimbulkan dampak negatif, yakni menurunnya jumlah peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kesempatan belajar di SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurunnya partisipasi masyarakat karena kerusuhan terjadi di mana-mana. Angka partisipasi pendidikan sama dengan yang telah dicapai negara-negara ASEAN lainnya. 15-20 tahun yang lalu, multi krisis telah memperburuk kondisi pendidikan, memperburuk fasilitas pembelajaran, serta menurunkan kondisi kesehatan dan kualitas pendidikan. Kondisi sekolah di Indonesia pada saat krisis sekarang ini sangat bervariasi dilihat dari segi kualitas, lokasi sekolah, dan partisipasi masyarakat atau orang tua. Model MBS 1. Model MBS di Indonesia. Model MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. MPMBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku. MBS di Indonesia difokuskan pada peningkatan mutu, tetapi tidak jelas dalam hal mutu apa. Oke, next. 2. Model MBS di Hong Kong. Kondisi yang kurang baik yang terjadi di Hong Kong mendorong diberlakukannya MBS dengan tujuan terjadinya suatu perbaikan. Di Hong Kong, MBS disebut The School Management Initiative atau SMI atau Manajemen Sekolah Inisiatif. Model MBS di Hong Kong ini menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama ini diterapkan. Prinsip-prinsip MBS yang ditawarkan di Hong Kong adalah perlunya telah ulang secara terus-menerus terhadap pembelajaran anggaran pemerintah. Perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil, definisi yang lebih baik tentang tanggung jawab, hubungan erat antara tanggung jawab sumber daya dan tanggung jawab manajemen. Perlu adanya organisasi dan kerangka kerja yang sesuai, hubungan yang jelas antara pembuatan kebijakan dengan agen pelaksana. Dengan adanya prinsip tersebut, maka diperlukan suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas di sini meliputi penggunaan anggaran belanja sekolah dan penentuan hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya. 3. Model MBS di Kanada. Di Kanada, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di mana pemerintah daerah atau kota sebagai unit administratif dan pengambilan kebijakan. Model MBS ini disebut School Seat Decision Making, yaitu SSDM, atau pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Ciri-ciri MBS di Kanada adalah sebagai berikut. 1. Penentuan alokasi sumber daya ditentukan sekolah. 2. Anggaran pendidikan diberikan secara lump sum. 3. Alokasi anggaran pendidikan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran sekolah. 4. Model MBS di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mula-mula secara konstitusional, pemerintah pusat (state) bertanggung jawab terhadap pelaksana pendidikan dan pemerintahan daerah hanya sebagai pembuatan kebijaksanaan dan administrasi.
Pemerintah federasi memiliki peran yang terbatas, bahkan semakin berkurangnya perannya. Perannya hanya dibatasi terutama pada area khusus, yaitu dukungan pendanaan. Model MBS di Amerika Serikat disebut dengan State-Based Management. Beberapa pendapatan yang mendukung diadakan MBS menyarankan bahwa sebagai syarat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka otonomi pengambilan keputusan harus pada tingkat sekolah. Mereka yakin dengan diadakannya MBS di mana penyerahan sumber daya ke tingkat sekolah akan membuat kemajuan. Hal ini karena sekolah memiliki kebebasan mencurahkan energi kreatifnya dan sekolah dapat mengembangkan diversifikasi pendekatan strategi untuk mencapai tujuannya. 5. Model MBS di Inggris. Model MBS di Inggris disebut Grand Maritime School atau GMS atau manajemen swastika pada tingkat lokal. Dinamakan seperti itu karena adanya Undang-Undang Pendidikan tahun 1988 antara lain berisi adanya kurikulum inti nasional, adanya ujian nasional, serta pelaporan nasional. Kewenangan sekolah yang meliputi menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar di siswa melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih di antara 3 kemungkinan, yaitu Standard Flexibility Option atau SO, Extended Flexibility Option yaitu EO1, dan Extended Flexibility 2 yaitu EO2. Membuat perencanaan, melaksanakan, dan pertanggungjawaban. 6. Model MBS di Inggris. Model MBS di Inggris di beberapa area, sementara itu pengangkatan guru masih dilakukan oleh pusat dengan ketat. Masing-masing sekolah menerima anggaran secara lump sum terhadap jam mengajar guru. Kepala sekolah menentukan jenis staf yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.